Jadi yang pasti pertama sebenarnya bila dikatakan bisnis yang ideal apa, itu adalah bisnis yang sesuai dengan memang latar belakang pendidikan dan kemampuan kita, ya. Jadi kenapa harus bisa seperti itu? Karena supaya nanti dalam hal pembelajarannya tidak terlalu lama lagi, ya kan? Kalau misalkan kita mau punya bisnis restoran, kita tidak bisa masak, akan butuh proses belajar lagi, ya. Dan bisnis-bisnis lainnya juga yang kita mau buka bisnis konsultan, tetapi kita latar belakang kita bukan memang konsultan yang terkait atau pendidikan yang terkait, kita akan menemui kesulitan-kesulitan yang cukup besar di awal, ya. Jadi kalau tips yang pertama, pasti usahakan ketika membuka sebuah usaha baru sesuai dengan bidang atau kompetensi yang kita punya, ya. Bila tidak, apa yang kita harus lakukan? Ya, kita mencari orang-orang yang memang memiliki kompetensi yang sesuai, dan kita memastikan bahwa memang orang-orang ini tetap bisa berada di perusahaan kita atau paling tidak menjadi partner dalam usaha kita. Nah, yang kedua adalah paling penting adalah kejelian dalam melihat sebuah peluang, ya. Nah, ini yang merupakan kunci kedua yang paling penting bagi seorang pengusaha untuk bisa sukses dalam bisnisnya, ya. Jadi dia bisa melihat, bisa membaca kesempatan, dan kemudian menyusun sebuah konsep bisnis yang berbeda, yang unik, sehingga memiliki nilai ekonomi dan daya saing yang bagus, ya. Kenapa? Karena sekarang ini seperti kalau kita lihat di wilayah Kelapa Gading, usaha kuliner banyak sekali. Artinya apa? Kalau tidak memiliki kelebihan dari segi rasa, harus ada konsep yang unik dari segi bisnisnya itu sendiri, ya. Jadi yang kedua, melihat peluang. Kalau ketiga, poin pentingnya di sini adalah keberanian mencoba, ya. Jadi saya sering sekali dengar teman-teman saya memiliki ide-ide yang luar biasa bagus, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata hanya mimpi-mimpi belaka, ya. Misalkan teman saya bisa bilang namanya samaran, ya, misalkan Bobby gitu, ya. Bobby ini sejak 3 tahun lalu dia bilang bahwa saya punya konsep restoran yang luar biasa, belum pernah ada di Indonesia, yang unik, yang kemarin saya dapatkan ketika saya kunjungan liburan ke Amerika. Tetapi ya cuma cerita-cerita saja. Kenapa? Karena tidak pernah terrealisasi, tidak pernah terlaksana, ya kan? Karena hanya tidak cerita, ya. Jadi keinginannya besar, tetapi pelaksanaannya kurang di dalam kenyataannya. Jadi punya keberanian mencoba, ya. Nah, yang berikutnya adalah tidak takut gagal, ya. Tidak pernah menyerah, tepatnya. Berikutnya tidak pernah menyerah. Kenapa? Seperti kita tahu, semua usaha baru, ya kan, akan menghadapi berbagai hambatan, terutama di tahun pertama, ya. Jadi kalau pengusaha baru sudah mudah menyerah, artinya dia sudah gagal sebelum berperang, ya. Kenapa? Saya lihat banyak teman-teman saya juga mencoba usaha baru, lompat dari kuadran pekerja mau coba masuk ke kuadran pengusaha, tapi sayangnya karena mentalnya masih mental tempe, belum mental baja, akhirnya menemui berbagai kendala, baru memulai bisnis 4 bulan, 5 bulan, kemudian stop, ya. Akhirnya saya bilang, wah sayang sekali nih, ya, baru mulai bisnis baru, ya kan, mencoba mewujudkan mimpi-mimpinya, tetapi ternyata dalam pelaksanaannya, ya, menemui sedikit kendala, ya, dalam 4 bulan, 5 bulan, kemudian akhirnya tutup, dan ini cukup banyak, ya. Bisa dibilang 20-30% dari jumlah pengusaha pemula yang mencoba untuk mewujudkan mimpi-mimpinya ini, ternyata baru mulai 4 bulan, 5 bulan saja sudah stop, ya. Jadi akhirnya sudah menyerah sebelum menyentuh garis finish, ya. Saya bilang sayang sekali. Padahal untuk menentukan sebuah bisnis itu berhasil atau tidak pasti membutuhkan waktu sampai 2 tahun, ya. Jadi proven bahwa dia punya bisnis konsepnya ini bisa diterima atau tidak, ya, di dalam dunia usaha, ya. Jadi itu beberapa hal yang menurut saya kita bisa perhatikan, ya, dan menjadi pegangan kita untuk menjadi pengusaha yang sukses.